Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu Sagung Dumasiti, salam paseduluran, semoga semua makhluk berbahagia. Orang besar tak akan pernah membesar-besarkan dirinya, karena dia akan besar tanpa dibesar-besarkan. Orang yang membesarkan dirinya sesungguhnya bukanlah orang besar. Dia hanya orang bodoh yang ingin dianggap besar. Orang besar tak akan pernah mau dianggap besar, karena dia besar bukan karena kemauannya. Orang yang membesar-besarkan dirinya, sejatinya dia sedang menunjuk dirinya sama sekali tak pantas menjadi orang besar. Orang besar akan mencukupkan diri apabila hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Orang yang membesar-besarkan dirinya akan selalu berusaha mencari hidup dengan memanfaatkan orang lain. Orang besar tak akan pernah malu kalau dirinya disebut bodoh. Karena semakin dia besar, semakin juga dia merasa tidak tahu apa-apa. Orang yang membesar-besarkan dirinya akan marah besar apabila disebut bodoh. Karena sesungguhnya dia sedang berusaha menutupi kebodohannya. Orang besar akan diam apabila dia menghadapi masalah yang dia sendiri tidak menguasainya. Orang yang membesar-besarkan dirinya akan menjawab semua permasalahan sekalipun dia sama sekali tidak menguasainya. Orang besar akan selalu menganggap orang lain lebih besar dari dirinya. Orang yang membesar-besarkan dirinya akan menganggap orang lain lebih rendah dan harus melayani dirinya. Orang besar akan selalu takut tidak mampu merefleksikan ilmunya dalam kehidupannya. Orang yang membesar-besarkan dirinya akan jumawa dengan ilmunya, sekalipun ilmunya tidaklah seberapa dibanding tingkahnya. Apalagi ingin dianggap orang besar cuma bermodal nasab mengaku cucunya Nabi. Banyak khotbah membual dengan ajaran dongeng yang susah dibuktikannya. Pemalsuan nasab Rasulullah Muhammad SAW adalah peristiwa di mana individu atau kelompok mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya tidak demikian, sebab tidak mampu membuktikan dengan syarat-syarat yang bisa ditunjukkan ke publik. Kalau hanya ngaku-ngaku saja, semua orang pun bisa mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Fenomena ngaku cucu Nabi ini muncul karena dalam masyarakat Islam, keturunan Nabi yang disebut Sayyid atau Syarif memiliki kehormatan dan status khusus. Keinginan untuk mendapatkan legitimasi sosial, politik, atau agama yang sering menjadi motivasi di balik klaim palsu ini. Sejak masa awal Islam, nasab atau garis keturunan sangat dihormati dalam masyarakat Arab. Keturunan dari Nabi dianggap memiliki kedudukan istimewa, sehingga banyak pihak yang mencoba memalsukan nasab mereka untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Klaim palsu ini seringkali digunakan untuk memperkuat otoritas politik atau mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat. Contoh terkenal pemalsuan nasab terjadi di berbagai tempat dan waktu. Misalnya Bani Uqaidir di abad ke-9 Masehi mengklaim sebagai keturunan Hasan ibnu Ali,
untuk mendirikan kerajaan di Yamama. Meskipun klaim ini diragukan banyak sejarawan. Di India abad ke-19, beberapa individu mengaku sebagai keturunan Nabi untuk mendapatkan dukungan sosial. Dinasti Saadi di Maroko abad ke-16 juga menggunakan klaim keturunan Nabi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Meskipun keasaan klaim ini dipertanyakan. Untuk mengatasi masalah ini, ulama dan sejarah Islam mengembangkan metode verifikasi nasab yang ketat, termasuk penelusuran sejarah keluarga dan bukti dokumenter. Pemalsuan nasab dianggap sebagai dosa besar karena merupakan penipuan terhadap umat Islam dan pelanggaran terhadap kehormatan Nabi. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana klaim keturunan Nabi sering digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk kepentingan politik, sosial maupun agama. Namun, klaim palsu ini merusak integritas dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati, teliti dan mengandalkan sumber terpercaya dalam menelusuri nasab seseorang, terutama ketika berkaitan dengan nasab Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, memang diperlukan tes DNA bagi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Andaikan saja nasab palsu Ba'alwi tidak diketahui, entah berapa lama, mungkin puluhan tahun, bangsa Indonesia bisa jadi akan mengalami kesulitan yang luar biasa akibat dari tipu daya dari kaum penipu nasab ini. Bangsa Indonesia bisa jadi akan jadi jongos selama-lamanya yang dikendalikan kaum Ba'alawi Yahudi Askenazi Yaman itu. Kiai, ulama, dan para tokoh bahkan TNI Polri bakal tidak berdaya dengan tingkah dan kelakuan para habaib yang seenaknya bicara bohong, dongeng kurafat, ndobos karomah, ngapusi muslim dengan aneka syafaat dan masih banyak dagelan menggelikan lainnya. Perlu Anda ketahui, klan Ba'alwi tidak lebih adalah kasta sampah yang dipungut penjajah Belanda di zaman dulu. Setelah Perang Diponegoro tahun 1860, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan banyak ustadz-ustadz dari Yaman untuk membius, menjauhkan bangsa negara jajahan dari leluhurnya dengan dongeng-dongeng padang pasir. Operasi politik yang berhasil terlihat setelah bangsa Jawa tergila-gila janji-janji surga kaum Arab ini. Tidak ada lagi pemberontakan lokal di tanah Jawa. Caranya ada 3 jalan untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Antara lain, 1, kaburkan sejarahnya. 2, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. 3, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Saat sekarang Muhyiddin yang ngaku pribumi kena sirep Habib Sontoloyo. Puja-puji karena Ba'alwi berucap kata kalimat Arab, berdandan, bersolek bagai astronot Aladin, padahal hanya pintar membual. Hari ini bisa saja beberapa orang sangat tidak mau berterima kasih dengan Kiai Haji Imaduddin yang telah melakukan penelitian hal nasabnya Ba'alwi yang dikatakan olehnya terputus atau tertolak, bahkan tidak ada hubungan apapun sebagai zuriyah Rasulullah berdasarkan kitab-kitab nasab dan DNA haplotipenya, sebab keluarga Muhammad
berkaum Hashim dan Arab. Sedangkan Ba'alwi adalah kaum Askenazi atau Yahudi Khazar, Kaukasia, yang hijrah ke Yaman, Hadramaut. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan, karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu, Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal, yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi, membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalilendi. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Dan contoh makam yang berhasil dibongkar modus pemalsuannya adalah makamnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang dibaalwikan. Setelah ditelusuri berdasarkan babat Bedhaing Yogyakarta diterjemahkan oleh Peter Carey berjudul Inggris di Jawa, merupakan trah keturunan Ki Ageng Panjawi, bukan bin Yahya Ba'alwi, dan dimakamkan di Jejeran Bantul, Yogyakarta, bukan di Semarang buatan Ba'alwi itu. Akhir kata, jawabnya terserah panjenengan semua. Jika ada yang bertanya dosa besar atau untung besar dari pemalsuan nasab cucu Nabi ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rahayu berkah Gusti. Sampai jumpa.